Pemirsa Intens Investigasi. Ketegangan antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo kembali memanas usai Denny Sumargo dan kuasa hukumnya menyebut Farhat mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya terhadap laporan yang dilayangkan oleh Densu terkait pengancaman, hingga Farhat pun merasa nama baiknya dicemarkan. Lantas seperti apa Farhat yang kemarin baru saja menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya kepada Densu untuk mendesak pihak kepolisian agar Densu segera diproses hukum, karena Farhat juga mengklaim dirinya lebih dulu melaporkan kasus tersebut. Seperti apa pula Farhat yang menegaskan tidak gentar menghadapi Densu dan siap menghadiri pemanggilan terkait laporan Densu untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar bersalah. Lalu bagaimana dengan pihak Densu yang menyerahkan keputusan ini kepada penyidik dan mendorong kepolisian untuk segera menggelar perkara usai Densu dan kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk memantau perkembangan laporannya terhadap Farhat? Benarkah di saat Densu yang tenang dalam menghadapi situasi ini, kuasa hukum Densu juga menegaskan jika laporan terhadap Farhat Abbas akan terus berjalan tanpa ada rencana damai? Selain itu, terkait pemanggilan Farhat Abbas di Polres Metro Jakarta Selatan, seperti apa kuasa hukum Densu menjelaskan bahwa sebelumnya Farhat Abbas pun sempat dipanggil dalam laporannya untuk menjalani pemeriksaan, namun mangkir dan mengirimkan surat untuk penundaan pemanggilan. Benarkah pihak Densu sempat merasa bingung ketika melihat Farhat yang sebelumnya tidak datang untuk jalani pemeriksaan hingga mengirimkan surat untuk ditunda pemeriksaan pada awal Februari? Namun sampai menjelang akhir Februari sempat tidak ada kejelasan. Dan bagaimana pula usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polres Jakarta Selatan atas laporannya terhadap Denny Sumargo, Farhat Abbas rupanya masih merasa dirinya dipermalukan oleh Denny Sumargo karena sempat didatangi langsung ke rumahnya pada November 2024 lalu hingga menyebut Denny Sumargo jagoan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketegangan antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo kini kembali mencuat. Pasalnya, Senin 24 Februari 2025 kemarin, Farhat Abbas pun mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti laporannya kepada Densu terkait dugaan ujaran kebencian. Di depan para awak media, Farhat Abbas pun menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk perdamaian dengan Denny Sumargo. Ia pun menyatakan bahwa permasalahan ini bermula dari pernyataan Densu yang menyebut dirinya mangkir dari panggilan atas laporan yang dibuat oleh Densu sendiri. Menurut Farhat, tudingan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak menghargai pihak lain, termasuk Menteri Sosial. Lebih lanjut, Farhat pun menyampaikan bahwa ia telah mencabut pernyataan sebelumnya yang membuka kemungkinan perdamaian dengan Densu. Kini, Farhat pun berkomitmen untuk melanjutkan proses hukum karena merasa bahwa Densu telah mempermalukannya di hadapan publik. Tak hanya itu, Farhat pun juga menuding bahwa istri Densu juga turut berperan dalam memperkeruh situasi ini, di mana Farhat pun juga mengklaim bahwa istri Densu sengaja memprovokasi mengingat menuntut adanya adu fisik antara ia dan Densu. Hari ini saya diperiksa di Polres Jakarta Selatan atas laporan saya terhadap Denny Sumargo. Teman-teman menyatakan kami sudah damai. Tidak ada damai, ya. Walaupun ada damai, tapi yang mulai Denny Sumargo dan pengacaranya, dia mengatakan saya mangkir dari panggil laporan dia. Itu adalah sifat-sifat yang saya anggap tidak wajar karena tidak menghargai Menteri Sosial. Oleh karena itu saya cabut pernyataan damai saya terhadap Denny Sumargo dan saya lanjutkan laporan saya terhadap mereka. Kita minta, kita uji aja. Siapa yang benar, siapa yang membela kebenaran, ya, yang membuat onar siapa, yang membilang siapa, ya, dan makna ajar itu apa.
Sudah dijelaskan, tidak pernah, tidak ada kaitan. Waktu dia datang masuk ke rumah kita, katanya Farhat mau hajar saya. Siapa yang mau hajar dia? Kalau kamu mempermalukan saya atau berani kasar atau berani mempermalukan datang rumah saya hajar. Wajarlah. Tapi dia masuk dengan baik-baik, hanya minta tolong dipukul. Saya minta tolong dipukul. Dan dia udah punya niat untuk mematahkan atau menjatuhkan saya dengan datang. Bukan seolah-olah dia orang Bugis dan orang Makassar yang berani, kita yang takut. Padahal tidak ada orang Bugis dan Makassar berantem. Kalau dia orang Makassar, saya orang Bugis, harusnya dia tidak mempermalukan saya. Istrinya juga ngomong bahwa laki-laki itu harus ada fisik. Sudah dikompor-kompori dari rumah untuk istrinya untuk sengaja menghajar saya. Jadi jangan dibalik seolah lebay bahwa kita menghajar dia. Jadi kalau dia ngelaporin istri saya terancam, istrimu yang ancam kita. Yang sengaja menuntut supaya adanya adu fisik antara suaminya dengan saya. Ya, perseteruan antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo terus berlanjut. Setelah melaporkan Densu atas dugaan ujaran kebencian, kini Farhat pun juga mendesak agar Densu diproses hukum dan disidangkan di meja hijau. Menurut Farhat, ia adalah pihak yang lebih dulu melayangkan laporan, sehingga merasa berhak untuk menuntut proses hukum terhadap Densu. Meski begitu, Farhat pun menyatakan kesiapannya untuk menghadiri pemanggilan terkait laporan yang diajukan Densu terhadapnya. Farhat bahkan mengaku ingin melihat langsung apakah penyidik menganggapnya benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Lebih lanjut, Farhat pun juga menegaskan bahwa ia tidak gentar menghadapi Denny Sumargo. Ia mengaku keberatan atas tindakan Densu yang datang ke rumahnya tanpa izin, apalagi sambil membawa kamera. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya mencoreng harga dirinya, tetapi juga tidak etis. Bahkan, Farhat pun menuding bahwa tindakan Densu tersebut setara dengan memakan uang haram karena masuk ke kediamannya tanpa izin sembari merekam momen tersebut dan dibuat sebuah konten yang menghasilkan cuan. Kita minta Denny diproses di sidang di meja hijau kan sampai terlihat apakah perbuatan dia itu wajar atau kurang ajar. Saya sudah membuat laporan duluan. Tunggu setelah saya punya laporan dulu baru gantian kita ya. Kita yang wajar-wajar saja gitu. Karena polisi ini sama aja gitu. Yang duluan aja biasa kan antri ya, antri. Ya, kita sama-sama antri duluan, kita proses, nanti kalau saya terbukti juga saya akan disidang dan akan diperlakukan sama di depan hukum. Begitu aja kamu ya Denny, oke? Semangat. Jelas banget, banyak banget yang komplain terhadap Densu. Ibu saya aja marah, hebat banget. Lu kalau ke rumah gue datang sini pukul kita, baru kita pukul-pukul bener. Kalau datang masuk cuman mau disutin di konten-kontenin, maksudnya apa? Dia minta izin nggak? Izin apa? Izin tayang, izin bawa kamera boleh, bilang ngomong. Kita kan dilarang kan sopan. Izin tayang, lu dapat uang nggak dari tayangan bikin malu gue itu? Kalau dapat duitnya uang haram. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Denny Sumargo pun tampak hadir di Polda Metro Jaya untuk memantau perkembangan laporan yang ia ajukan terhadap Farhat Abbas. Dalam keterangannya kepada media, Densu pun menegaskan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ia pun memilih untuk menyerahkan seluruh penanganan kasus ini kepada tim kuasa hukumnya yang ia percayai untuk mengawal perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kuasa hukum Denny Sumargo juga memastikan bahwa mereka pun tetap berpegang teguh pada jalur hukum yang telah ditempuh. Terkait mangkirnya Farhat Abbas dalam proses hukum yang berlangsung, kuasa hukum Densu menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada penyidik dan mendorong pihak kepolisian agar segera menggelar perkara guna mempercepat penyelesaian kasus tersebut. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Densu pun tetap menunjukkan sikap tenang dan tidak ingin terpengaruh oleh situasi yang berkembang. Sementara itu, tim kuasa hukum Densu pun menegaskan hingga saat ini tidak ada instruksi untuk menempuh jalur damai, mengingat laporan yang telah diajukan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku tanpa ada perubahan sikap dari pihak Densu. Saya tergantung Mas Oki kalau urusan itu, soalnya saya sendiri kan nggak mau terlalu ngurusin. Mas Ogi kan sebagai kuasa hukum yang ngurusin masalah hukum bersama dengan kantor hukumnya Pak Anwar, Muhammad Anwar Associate. Jadi gue nggak mau terlalu banyak ngurusin itu. Kita sepanjang ini masih dijalankan, kita dorong untuk segera gelar perkara. Karena kan rangkaian pemeriksaan sudah kita jalankan. Bebas. Gue mah santai-santai aja. Gue tidak ada
emosi-emosi gimana biasanya. Cuma memang kemarin dari gua pribadi menyerahkan kepada Mas Ogi sebagai kuasa hukum yang saya juga harus hormati pendapat hukumnya. Pendapat hukum beliau lah yang saya ikutin aja. Tapi kalau misalnya ada keinginan dari mereka Mas Ogi, udah kita selesaikan dengan damai-damai, saya mau ikut juga Mas Andi. Tak hanya itu, kuasa hukum Denny Sumargo juga menilai bahwa sikap Farhad yang terkesan meremehkan laporan kliennya mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Meskipun demikian, Farhad juga menegaskan bahwa mangkirnya ia dari panggilan bukanlah penghalang bagi jalannya perkara. Proses hukum pun akan tetap berlanjut sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa menunggu pihak terlapor untuk hadir atau tidak. Di sisi lain, Densu tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa di tengah polemik yang berkembang, di mana ia pun mengaku tidak terpengaruh oleh dinamika yang terjadi dan memilih untuk menyerahkan sepenuhnya langkah-langkah hukum kepada kuasa hukumnya. Tanpa ada sedikit pun marah ataupun kegelisahan, Densu pun hanya mengikuti alur hukum yang telah ditetapkan. Namun, meski bersikap santai dan menyerahkan segalanya pada proses hukum, Densu tidak menutup pintu untuk damai jika ada inisiatif perdamaian dari pihak Farhad Abbas. Ia pun dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan menolak. Kita masih tetap mengikuti rangkaian prosedur hukum yang kita sudah laporkan itu. Saya mah damai-damai aja hidup saya. Iya. Saya baru tahu ini. Oh jadi lu mau terusin? Gimana Mas? Ya, Kan jadi- biasanya dari klien kan arahannya. Iya. Ya sepanjang saya tidak mendapatkan instruksi untuk damai, saya menjalankan perkara ini secara profesional. Kemarin dia gue kasih instruksi ya. Lu enak aja lu. Lu buang-buang ke gua lu. Enak aja lu. Gue bilang cara yang terbaik aja. Kalau pengen yang baik, ayo. Kalau misalnya enggak ya jangan. Terus menurut bos saya ini kata udahlah kita mah lempeng-lempeng aja katanya. Ya, saya ikut instruksi bapak lah. Lalu seperti apa juga terkait pemanggilan Farhad Abbas di Polres Metro Jakarta Selatan? Kuasa hukum Densu pun menjelaskan bahwa sebelumnya Farhad Abbas pun sempat dipanggil dalam laporannya untuk menjalani pemeriksaan, namun mangkir dan mengirimkan surat untuk penundaan pemanggilan. Benarkah pihak Densu merasa bingung ketika melihat Farhad yang sebelumnya tidak datang untuk jalani pemeriksaan hingga mengirimkan surat untuk ditunda pemeriksaan pada awal Februari? Namun sampai menjelang akhir Februari tidak ada kejelasannya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Melihat pernyataan Farhad Abbas yang menyebut Denny Sumargo yang seolah mempermainkan hukum dan dituding tidak ada upaya perdamaian yang sempat dilakukan di Kemensos beberapa waktu lalu, di mana tidak mencabut laporan terhadap Farhad Abbas, kuasa hukum Denny Sumargo pun angkat bicara. Ya, menurut Sogi Bagaskara, pihak Farhad Abbas pun juga kekeh dalam pendiriannya untuk tidak mau mencabut laporannya terhadap Denny Sumargo, di mana hal itu pun terbukti dengan perkaranya yang masih berjalan. Terkait pemanggilan Farhad Abbas di Polres Metro Jakarta Selatan, Sogi pun menjelaskan bahwa Farhad Abbas sempat dipanggil dalam laporannya untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia tidak hadir dan hanya mengirimkan surat untuk penundaan pemanggilan. Bahkan yang membuat bingung pihak Denny Sumargo ketika Farhad tidak datang untuk pemeriksaan dan mengirimkan surat untuk ditunda pemeriksaan pada awal Februari. Namun, sampai akhir Februari ini pun masih tidak ada kejelasan. Sedangkan Denny Sumargo kliennya adalah orang yang sangat patuh dengan proses hukum. Bahkan selalu taat dan juga datang pada agenda pemanggilan penyidik untuk menjalani proses pemeriksaan. Kita nggak ada niatan main-main klien saya. Apalagi mempermainkan hukum seolah-olah tidak ada keseriusan dari klien kami terkait upaya perdamaian yang sempat dilakukan di Kemensos. Toh ternyata pihak Farhad juga ternyata tidak mencabut laporan terhadap klien kami. Buktinya masih berjalan. Kalau memang itu sudah dicabut, tentu sudah tidak bisa berjalan lagi itu perkara. Sudah turun itu
karena dalam proses penyelidikan harusnya sudah turun SP2 lidik, penghentian proses penyelidikan. Cuma pada faktanya kan masih berjalan. Yang dari kami itu sebelumnya memang sudah berjalan, dan memang kemarin itu agendanya itu panggilan terhadap klien saya untuk proses tambahan pemeriksaan yang diperlukan oleh penyidik. Dan juga sebelumnya kan Farhat dipanggil. Jadi kalau dia bilang tidak ada panggilan, itu saya pastikan tidak benar. Nanti saya bisa tunjukkan kepada media bahwa memang sudah disampaikan oleh penyidik panggilan pemeriksaan dan dia tidak hadir. Lalu dia mengirimkan surat untuk ditunda. Dia disampaikan di media ke penyidik untuk ditunda di awal Februari, tapi tidak menyebutkan tanggal pastinya. Sampai udah menjelang akhir bulan Februari tidak ada. Agak tergelitik juga mendengar statement dia di media. Dia menyampaikan dia dulu datang atas laporan saya, baru saya datang. Klien saya orang yang sangat patuh terhadap proses hukum, dan saya selalu menyampaikan saran dan advice yang baik untuk dia bisa patuh terhadap rangkaian proses hukum. Kalau ada panggilan, pasti kita datang. Nggak ada surat-surat penundaan mangkir-mangkir, nggak ada. Datang kita langsung. Menurut Sogi Bagaskara, Farhat Abbas adalah seorang pengacara senior. Ketika menyampaikan statement bahwa dirinya mengaku tidak mangkir, membuat pihak Denny Sumargo pun juga merasa heran karena sampai detik ini pun Denny Sumargo tidak ada pemanggilan sekalipun atas laporan dari Farhat Abbas di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Sogi, permasalahan antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas masih bisa dibicarakan jika ada kesepakatan dan juga berkomitmen satu sama lain untuk berdamai. Namun di luar itu, menurut Sogi, mengapa Denny Sumargo tidak mencabut laporannya terhadap Farhat? Hal itu pun adalah bentuk kekecewaan Denny Sumargo yang terakumulasi dari awal polemik ini pun mencuat, di mana salah satunya ketika Denny Sumargo yang mempunyai itikat baik untuk berdamai justru dinilai oleh Farhat akan menyuap hingga dituduh diskriminasi terhadap ras yang dinilai tidak masuk akal. Dia ini kan seorang pengacara yang sudah mungkin jauh lebih senior daripada saya. Tapi ketika menyampaikan statement seperti itu, saya menjadi terheran-heran gitu. Sampai saat ini tidak ada satupun panggilan terhadap klien saya terhadap laporan dia. Dalam rangkaian proses kepolisian ini masih bisa dibicarakan dan diskusikan asal masing-masing pihak ini betul-betul sepakat untuk berkomitmen atas poin-poin perdamaian. Kalau memang ada kesepakatan damai ya, saya tidak bicara itu. Tapi kalau memang masing-masing pihak berkomitmen untuk berdamai, bisa saja ini. Masih dalam tahap penyelidikan kok. Gitu. Cuma kan ya rangkaian kekecewaan klien saya sudah terakumulasi lah dari awal kasus ini mencuat ke publik kan. Ketika klien kita ada etikat baik, dia bilang mau suap, dibilang mau ini itu, akhirnya dilaporkan juga. Kan ada laporan juga itu yang terkait pengalihan dana itu kan masih berjalan juga. Isu ini dibawa-bawa arah keras. Ini kan sangat betul-betul sensitif. Dia lahir dan besar di Makassar, dituduh diskriminasi terhadap rasnya sendiri, kan gak masuk akal. Ini bahaya main-main seperti ini gitu loh. Lantas seperti apa pula usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya terhadap Denny Sumargo, Farhat Abbas rupanya masih merasa dirinya dipermalukan oleh Denny Sumargo karena sempat didatangi langsung ke rumahnya pada bulan November 2024 lalu hingga menyebut Denny Sumargo adalah jagoan. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polres Jakarta Selatan atas laporannya terhadap Denny Sumargo,
Rupanya, Farhad Abbas pun masih merasa dipermalukan oleh Denny Sumargo karena sempat didatangi langsung ke rumahnya pada November 2024 lalu hingga menyebut Denny Sumargo jagoan. Seolah tidak mau berdamai dan mengungkit-ngungkit masalah itu, Farhad pun kembali membahas kalimat hajar yang menjadi pemicu Denny Sumargo mendatangi rumahnya. Selain itu, Farhad pun juga memperlihatkan kembali kekesalannya terhadap Densu yang pada tempo lalu sempat memintanya untuk menjadi orang yang cerdas dan juga pintar ketika diminta untuk mengartikan kata kontroversi yang ditulis oleh Denny Sumargo di kolom komentar unggahan Farhad yang berarti adalah hebat dari bahasa Korea. Katanya kan dia jagoan. Masa kalimat hajar? Itu kan sudah dibuka di muka rumah saya. Farhad mau hajar saya. Mana buktinya? Buktinya dia ngomong bahwa kalau kamu menghina mempermalukan saya hajar. Kan dia tidak menghina mempermalukan lagi. Hanya mengklarifikasi kalimat itu adalah hebat katanya bahasa Korea. Tapi yang jelas Indonesia kan tahu kan, lu kalau dia menghina kan, merendahkan martabat orang. Terus tadi apa? Lu pintar dong, lu pintar. Gile, udah bilangin gua, disuruh gua pintar sendiri mengartikan yang bener aja. Ini sehebat apa? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.